Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Atika Sukma Chandra Wulan dari Prodi Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah dari psikologi kognitif yang bertema model memori sebagai pemenuhan tugas akhir semester di semester 3 saya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya mengambil tema dengan model memori berdasarkan Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968. Jika teman-teman melihat di layar, di sini sudah terdapat model memori pada manusia. Jadi, terdapat beberapa step-step memori kita untuk menuju ke long-term memory atau penyimpanan memori jangka panjang. Diawali dari sensory input, yaitu masuknya sebuah sensor ke dalam sensory memory, lalu ke short-term memory, dan berakhir di long-term memory. Baik, apa itu memori? Sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori atau ingatan manusia, seperti saat manusia selalu mengingat semua yang terjadi. Memori manusia berisi semua pengetahuan dari urutan perilaku. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang berulang, menggunakan bahasa, menggunakan informasi yang baru diterima melalui inderanya, serta mengidentifikasi dengan menggunakan informasi yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Lalu, memori adalah bagian kedua dari model manusia sebagai sebuah sistem pengolah informasi. Secara umum, ada 3 jenis atau fungsi memori, teman-teman. Yang pertama, tempat penyaringan atau sensor. Lalu yang kedua, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek. Lalu memori jangka panjang. Nah, bagaimana sih cara kerja memori? Informasi diterima oleh manusia melalui indera. Penerima informasi awal pada indera ini disebut sebagai memori sensorik atau sensory memory. Bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara atau buffer untuk menerima rangsang dari indera. Nah, terdiri dari 3 saluran penyaringan di sensory memory ini. Yang pertama, iconic atau menerima rangsang penglihatan visual, lalu ada echoic, menerima rangsang suara, dan yang terakhir haptic atau menerima rangsang sentuhan. Menurut penelitian, informasi dari penglihatan hanya dapat bertahan kurang dari sedetik di memori sensorik ini. Sedangkan informasi dari pendengaran dapat bertahan 3-4 detik. Jika perhatian tidak diberi pada informasi tersebut, maka mereka akan hilang. Namun, jika perhatian diberikan, maka informasi akan diteruskan menuju memori jangka pendek atau short term memory yang dapat mempertahankan informasi hingga 15 detik. Berdasar penjelasan tersebut, kita dapat menyadari akan peran penting perhatian atau konsentrasi dalam memproses suatu informasi ya teman-teman. Ratusan atau ribuan informasi sebenarnya berada di depan kita setiap saat. Namun, jika kita tidak memperhatikannya, maka sekian banyak informasi itu tidak akan memasuki pikiran. Apa yang terjadi pada informasi di memori jangka pendek? Nah, informasi tersebut juga akan hilang jika kita tidak mengulang-ulang perhatian padanya. Namun, jika pengulangan dilakukan, maka informasi dapat diteruskan ke memori jangka panjang atau long-term memory. Para peneliti menyatakan bahwa memori jangka panjang dapat menyimpan informasi sangat lama, merupakan tempat penyimpan seluruh pengetahuan. Nah, fakta informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Selain itu, kapasitasnya besar atau tidak terbatas. Kecepatan akses lebih lambat kurang lebih 1/10 detik. Proses penghilangan pelan tergantung pada penggunanya. Jika teknik untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah melalui pengulangan, kita menyebutnya sebagai proses menghafal atau mengingat. Nah, cara kedua untuk meneruskan informasi ke memori jangka panjang adalah dengan memahami atau encoding. Maksudnya apa sih? Yaitu menghubungkan informasi baru tersebut dengan berbagai informasi lama yang telah kita miliki atau
tersimpan dalam memori jangka panjang sebelumnya. Cara kedua ini diyakini membuat informasi dapat lebih tahan lama di memori kita. Selain itu, dengan memahami, maka semua informasi akan lebih bermanfaat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Berbagai informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh memori jangka pendek jika kita memerlukannya. Atau misalnya, ketika menghadapi masalah tertentu. Hingga saat ini, para ahli belum dapat menemukan atau menentukan secara pasti berapa kapasitas penyimpanan memori jangka panjang manusia. Karena itu, dikatakan bahwa kapasitas memori jangka panjang kita tidak terbatas. Nah, implementasinya adalah berdasarkan teori pemrosesan informasi ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para guru. Yang pertama, perhatian sangat penting. Oleh karena itu, selalu upayakan agar siswa Anda benar-benar memperhatikan pelajaran. Karena meskipun mereka tampak melihat Anda, namun belum tentu pikiran mereka memperhatikan kepada apa yang Anda jelaskan. Dan yang kedua, sebaiknya lebih mengutamakan belajar dengan memahami daripada melalui hafalan. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai proses memori. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf apabila selama penjelasan saya berlangsung terdapat khilaf atau kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.